bola di ruang makan. Terus kenapa? Terus aku mecahin vas bunga yang ada di ruang makan ya. Terus aku dimarahin papa ya. Iya, kasihan dimarahin papa ya. Tapi lo yo, aku tuh lo ngerasa papa sama mama tuh udah nggak sayang kita sejak ada adik bayi ya. Kok kamu yang nangis ya? Kan aku yang dimarahin papa. Tapi kok kamu yang nangis ya? Pasti kamu sayang banget ya sama aku. Jadi kamu nangis kalau aku dimarahin papa. Enggak yo, bukan gitu. Aku itu kemarin kan minta mainan sama mama. Terus mama bilang nggak boleh. Kata mama mainanku udah banyak. Iya. Mama pelit yo. Nggak kayak mamanya Evelyn itu loh. Semuanya dibeliin. Papa sama mama udah nggak sayang kita ya. Loh, ini kenapa sih nangis terus? Cengeng. Habis kamu sih yo. Makanya jangan nakal. Ngapain main bola di ruang makan sampai mecahin vas bunga? Jelas lah papa marah. Kamu juga ya? Ngapain ikutan nangis? Soalnya kemarin itu aku minta mainan sama mama. Terus kata mama nggak boleh. Jelas lah. Mama sama papa nggak sayang kalian. Orang kalian nakal. Iya, papa sama mama gak sayang lagi sama kita. Yo, kenapa kalian kok nangis? Ini Pak Yo merasa papa sama mama nggak sayang lagi sama Iyo. Soalnya Iyo habis main bola mecahin vas bunga. Iya juga, Iya nggak dibeliin mainan baru soalnya katanya. Iya, papa sama mama gak sayang lagi sama kita sejak ada dedek baik. Aduh, iyo. Papa sama mama tetap sayang sama kalian. Kalau iya sama Iyo merasa gitu, papa sama mama minta maaf ya. Iyo, papa bilangin Iyo karena nggak benar main bola di ruang makan lagi. Harusnya main bola di mana, Yo? Di mana apa emangnya harusnya? Main di garasi kan bisa, main di taman depan juga bisa, Yo. Ya? Iya pak, Yo minta maaf ya pak. Nggak apa-apa. Iya, mama nggak beliin Ia mainan karena mama itu pengen Ia belajar menghargai mainan. Bukan berarti mama nggak sayang lagi sama Ia. Coba Ia lihat nih, mainannya masih banyak, masih bagus-bagus loh. Bener kan Ia? Iya. Ya. Sekarang kita juga sudah punya dedek bayi. Ia sama Iyo kan senang kan ada dedek bayi? Senang. Dedek bayi kan tidak bisa bikin makan sendiri, bikin susu sendiri kan tidak bisa. Dedek bayi perlu bantuan mama sama papa. Ngerti ya, Yo? Oke? Sudah, jangan nangis lagi. Ya? Maafin papa ya. Iya pak, maafin kita juga pak. Ya. Nah, Koko ini juga kalau lihat adiknya lagi kelahi, didamaikan, lapor sama papa atau mama. Ya, Koko? Iya Pak. Ya, oke. Sudah malam. Ya, yuk, Koko, ayo beresin mainan, kita mandi terus makan ya. Iya. Oke? Yuk, papa tunggu ya. Iya. Halo, apa kabar adik-adik? Lama kita tidak berjumpa ya. Tadi kita sudah melihat bersama-sama
satu cerita yang di dalamnya ada anak-anak di situ. Di situ kita melihat ada satu anak yang namanya Maria, biasa dipanggil dengan Ia. Satu anak bernama Mario yang biasa dipanggil dengan Iuk. Mereka itu katanya anak kembar. Nah, mereka bertemu dalam cerita yang tadi kita lihat. Mereka mengungkapkan kesedihan mereka, kekecewaan mereka. Mereka merasa bahwa papa mama tidak lagi sayang kepada mereka. Saya tidak tahu apakah ini juga pernah kalian dengar pengalaman ini dari teman-temanmu. Teman-temanmu mungkin ada yang pernah cerita tentang papa mamanya. Atau mungkin ini menjadi pengalamanmu sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini mungkin pernah menjadi pengalamanmu, lalu bagaimana di dalam Alkitab? Apakah juga ada anak-anak yang pernah mengalami situasi-situasi yang seperti ini? Mereka merasa kecewa dengan papa mamanya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan ada cerita yang mirip-mirip seperti itu. Ada satu keluarga yang bernama keluarga Yakub. Di dalam keluarga ini ada 12 anak laki-laki. Dan ternyata 10 anak laki-lakinya itu merasa tidak disayang oleh papanya. Mereka yang 10 ini merasa papanya lebih sayang kepada satu anak yang bernama Yusuf. Yusuf ini siapa? Yusuf ini adalah anak nomor 11 dari urutan anak laki-laki. Yusuf masih punya satu adik yang namanya Benyamin. 10 anak laki-laki ini, saudara-saudara Yusuf ini tidak merasa senang dengan ayah mereka, dengan papa mereka. Karena mereka merasa bahwa papanya lebih mencintai Yusuf. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ini sama ceritanya dengan Ia dan Io yang tadi. Mereka juga merasa begitu kecewa dengan papa dan mamanya, bukan? Tetapi kalau Ia dan Io itu hanya merasa kecewa dengan bercerita satu dengan yang lain, menangis seperti itu, tetapi bagaimana dengan 10 saudara-saudara Yusuf? Ternyata mereka melakukan sesuatu yang lebih jahat. Mereka menangkap Yusuf. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Lalu kemudian Yusuf itu dijual kepada seseorang. Dan seseorang itu kemudian membawanya sampai ke Mesir. Lalu baju Yusuf diambil, lalu dikasih darah, dikasihkan kepada ayahnya. Ayahnya suruh melihat. Dan waktu ayahnya melihat baju itu penuh dengan darah, ayahnya menangis karena ayahnya menyimpulkan bahwa anaknya ini sudah mati karena binatang buas. Apakah cerita yang seperti ini hanya ada satu? Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, kita juga menemukan ada satu cerita juga yang mirip-mirip seperti ini. Ada satu kakak dengan adiknya. Sang kakak merasa bahwa papanya juga lebih sayang kepada adiknya. Karena suatu ketika adiknya ini berkata kepada papanya, minta semua uang yang banyak dia mau. Lalu ayahnya memberikan, dan ketika sudah diberikan, adiknya ini meninggalkan rumah. Dia pergi tinggal yang jauh, mungkin dia ke luar negeri. Dengan uang yang banyak, dia pikir dia akan bisa hidup enak, hidup puas, bisa foya-foya. Dan benar, ketika dia ada di luar negeri sana, uangnya akhirnya dipakai untuk beli ini, beli itu yang tidak penting. Dipakai untuk yang sesuatu hal yang hanya untuk menyenangkan dirinya sampai uangnya habis. Sampai dia jadi miskin, sampai dia tidak bisa lagi beli makanan karena tidak ada uang. Dalam kesedihannya itu dia ingat ayahnya dan dia ingin pulang. Akhirnya dia putuskan mau pulang. Ketika dia pulang, ayahnya mendengar bahwa anaknya ini akan pulang. Maka sang ayah pun bergembira, dia menyambut anaknya itu. Pada saat itu ayahnya berkata kepada pegawai-pegawainya, buatlah pesta, undanglah orang untuk datang karena anakku akan pulang. Lalu dibuatkan baju yang bagus. Maka hari itu tiba, anak ini pulang, pesta dibuat. Lalu sang kakak berdiri di ujung ruangan sambil melihat, hatinya sedih. Dia begitu kecewa dengan papanya karena papanya begitu
baginya menyayangi adiknya dan dia tidak disayang seperti ayahnya menyayangi adiknya. Itu juga perasaan yang ada pada Iya dan Iyo, bukan? Mereka mengatakan sejak adik kita lahir, papa mama jadi tidak sayang lagi sama kita. Papa mama lebih sayang kepada adik kita. Mereka kecewa, mereka marah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin pengalaman ini juga pernah menjadi pengalaman. Tapi kita bisa melihat bersama-sama dalam cerita ini, biarlah sungguh bahwa kita boleh pada akhirnya mengerti. Saya percaya bahwa kalau kita mendengar dari teman, mendengar cerita dari Alkitab, memang kita bisa menemukan ada orang tua yang hatinya kurang baik. Tapi Lause mau katakan bahwa orang tua yang hatinya jauh lebih baik itu lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya yang hatinya lebih baik. Saya percaya itu, Lause percaya itu. Tetapi papa mama yang baik itu bukanlah papa mama yang tidak pernah capek, bukan? Papa mama kita hatinya baik tapi dia pernah capek. Pernah menghadapi masalah yang besar, pernah hatinya tidak enak karena ada kesedihan yang dia tidak bisa ceritakan itu kepada kalian. Suasana hati yang tidak enak itu membuatnya mungkin gampang marah. Salah dengan apa yang dia katakan karena mungkin hatinya begitu lelah. Tetapi percayalah, papa mama yang baik tidak pernah punya maksud untuk menyakiti hati anak-anaknya. Tidak pernah punya maksud yang seperti itu. Kadang papa mama juga tidak mau menuruti apa yang anak-anaknya mau. Karena papa mama punya pertimbangannya sendiri. Papa mama tahu ini baik atau tidak baik, ini perlu atau tidak perlu. Tetapi kalau kalian pernah menghadapi papa mama yang seperti ini, Lause tahu kalian bisa marah kepada papa mama, bisa kecewa, bisa tidak senang kepada papa mama, bukan? Lause juga percaya bahwa kalian semua adalah anak-anak yang baik. Anak-anak yang sangat baik hatinya. Sebagai anak-anak yang baik, Lause juga percaya kalian pasti pernah capek juga, bukan? Capek dengan sekolah online, dengan Zoom, dengan tugas sekolah yang banyak. Ditambah lagi kadang-kadang papa mama minta tolong ini, minta tolong itu. Kalian capek. Waktu kamu capek, waktu hatimu tidak enak, kadang kalian juga pernah kan kalau ngomong ke papa mama juga omongannya nggak enak. Ngomongannya kasar, ngomongannya keras. Seperti itu juga kan? Nah, di dalam sebuah rumah yang baik, meskipun ditinggali oleh papa mama yang baik, oleh anak-anak yang baik, tetap di dalamnya ada kekurangan. Tetap di dalamnya ada masalah, ada kesedihan, ada kekecewaan yang mungkin satu atau yang lain melakukan itu di dalam rumah itu. Tapi percayalah, kalau kita semua percaya bahwa kita ini adalah orang yang baik, papa mama yang baik, maka Tuhan itu juga pasti akan menolong kita untuk bisa melewati hari-hari kita dengan baik. Nah, kalau kita tahu dari papa mama yang baik, anak yang baik, masih punya kekurangan, masih bisa salah, lalu apa sekarang yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak di dalam sebuah rumah? Apa yang kita bisa bantu untuk papa mama supaya mereka juga bebannya tidak terlalu berat? Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kamu yang di situ. Apa yang bisa kita lakukan? Iya, kita harus belajar untuk mengerti papa mama kita. Kalau papa mama kita ngomongnya mungkin tidak enak, agak kasar, kok kayaknya marah, coba mengertilah. Mungkin papa mama kita sedang ada masalah, ada kesedihan yang dia tidak cerita kepada kita. Maka dia membuat itu.
Ya, belajar untuk mengerti. Ada lagi yang lain. Apa yang bisa kita lakukan di rumah sebagai anak yang baik untuk menolong papa mama yang baik? Apa? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kamu. Apa? Iya, benar. Kita harus belajar untuk mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Bahwa papa mama yang baik hati, walaupun tidak sempurna, itu adalah papa mama yang diberikan kepada kita sebagai orang yang tepat. Mungkin ada kakek nenek juga mungkin kita ikut dengan mereka. Itu adalah kakek nenek yang paling tepat untuk menolong kita pada hari ini. Kita harus mengucap syukur, kita harus percaya dengan iman kita. Mereka adalah orang yang paling pas untuk kita. Satu lagi, apa yang harus kita lakukan sebagai anak di rumah ketika kita hidup dalam keluarga? Ya, satu lagi. Ya, siapa? Ya, kamu. Ya, kamu. Iya, kita harus sungguh belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi papa mama. Walaupun papa mama tidak sempurna, bisa buat salah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang kadang juga masih bisa buat salah dan kekeliruan dalam hidup ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, sehingga rela dirinya mati di atas kayu salib. Tubuhnya dipecahkan, darahnya tercurahkan, supaya engkau, supaya kamu sekalian, supaya papa mama boleh menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya semua kita menerima pertolongannya untuk bisa melewati hari-hari kita, walaupun kita masih menemukan ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Baik dari papa mama atau dari kita sendiri kepada papa mama. Percayalah bahwa hidup di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus selalu cukup untuk membuat kita bisa bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan papa mama kepada kita. Mereka baik meskipun mereka bukan orang yang sempurna. Tuhan memberkati semua kalian. Amin.